Jadi bapak ibu mudik ke Jawa, takbirannya di Jawa, Idul Fitri di Jawa, tapi zakatnya di sini. Nih ngambil pendapat ini boleh. Tuh ya. Jadi taklid. Saya taklid kepada Imam Ibnu Ujail yang mengatakan boleh memindahkan zakat. Kan enak kalau ngaji mah tuh ya. Kalau nggak ngaji kan nanti salah terus. Zakat di sini orangnya mah di Jawa, nggak boleh itu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan, kan dia nggak tahu, nggak taklid, kan begitu. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut materi kedua, kitab fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dalam kajian fikih ini kemarin kita membahas kelompok yang berhak menerima zakat. Jumlahnya berapa? 8 ya, asnaf samaniyah. Sekarang kita akan membahas ahkamu qismis shadaqati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Ahkamu qismis shadaqati. Hukum-hukum pembagian sodakoh. Ingat istilah sodakoh yang kita bahas ya sekarang ini bukan sedekah sunnah tapi sedekah wajib, yaitu zakat ya. Ya karena kata sodakoh itu ya mencakup yang sunnah dan yang wajib. Nah, cuman kita bicara di sini sedekah wajib yaitu zakat. Yang pertama hukmu ta'mimiz zakati, hukum meratakan zakat. Apakah asnaf yang 8 atau mustahik yang 8 itu ya wajib dibagi rata per kelompoknya? Apakah termasuk wajib dibagi rata per individunya atau bagaimana? Itu namanya hukum ta'mimiz zakah, meratakan zakat ya. Yajibu ta'mimuz zakati, wajib meratakan zakat, bagi rata. Li jami'i afrodi hadhil asnafi, kepada seluruh individu dari 8 golongan ini ya, yang fakir, yang miskin itu bagi rata semuanya. Awas, idza kana tafriqu minal imam, jika yang membagikannya imam, pemerintah ya. Jadi kalau yang membagi zakatnya adalah pemerintah, maka pemerintah wajib adil, rata per individu dari setiap kelompok yang 8 itu harus rata. Pemerataan pembagian zakat. Ya. Itu kalau yang membagikannya imam, pemerintah, pejabat. Jadi kalau harta zakat dikumpulin ya sama pemerintah, nanti kan dibagi, nah, wajib dibagi rata. Ya. Wajib diratakan semuanya. Harus kebagian semuanya. Jangan sampai tidak ada yang kebagian begitu. Wa idza kana alladhi yufarriqul maliku, dan jika yang membagikan zakat itu adalah si pemilik zakat itu sendiri. Jadi si pemilik zakat dia yang membagikan zakatnya. Dia enggak pakai amil, tidak zakatnya ke pemerintah, tapi dia yang mengeluarkan zakat dan dia yang membagikan zakat itu sendiri. Itu bagaimana? Apakah wajib diratakan semuanya atau bagaimana? Wa kanu ghairu mahsurina aw mahsurina wa qalal malu. Nah, bila mana mustahik zakat ini ghair mahsurin, tidak terbatas, banyak sekali. Aw mahsurin, atau terbatas, tapi wa qallal mal, harta zakatnya sedikit. Ini dua masalah. Jika yang membagikan zakat itu adalah si pemilik zakat sendiri, kemudian mustahik zakatnya itu tidak terbatas atau terbatas tapi harta zakatnya sedikit, maka fayajibu ala yang kuso, wajib nggak boleh kurang, an salasatin min kulli sinfin, 3 orang dari setiap kelompok. Dari golongan fakir 3, dari yang miskin 3, dari yang gharimin 3, fisabilillah 3 orang. Jangan sampai kurang tuh. Ya, minimal 3 individu harus kebagian zakat. Itu kalau yang ngebagi zakatnya siapa?
si pemilik zakat sendiri, dan mustahik zakatnya tidak terbatas, banyak berarti, atau terbatas tapi hartanya sedikit, ya. Makanya kalau misal kita pengen zakat nih sendiri, ya, nggak ke Amil, nggak ke Basnas, ya, nggak ke Basdas, sendiri pengen ngebagi, ya kita lihat dulu di lingkungan kita ada berapa asnaf, misalnya fakir ada, miskin ada, fisabilillah nggak ada, ibnu sabil nggak ada, kemudian mu'alaf nggak ada misalnya, kemudian siapa lagi, amilin nggak ada, lalu hamba sahaya yang mukatab nggak ada, gharimin ada misalnya. Berarti cuma 3 kelompok nih yang dipegang, fakir, miskin, sama gharimin. Nah, bang, itu minimal per kelompok itu dikasih 3 orang, ya, dari kalangan fakir 3 orang, yang miskin 3 orang, kemudian yang gharimin 3 orang, paling sedikit, jangan sampai kurang tuh, ya. Jadi kalau misalnya nominal zakat yang dikeluarkan misal 3 juta, nah begitu, gharimin ada, nggak ada Ustaz, ada fakir miskin, berarti yang fakir 3, miskin 3 minimal tuh, ya, berarti per individu dikasih berapa? 3 juta dibagi 6, 500.000, ya. Dari yang kalangan fakir masing-masing 500.000 3 orang, dari yang miskin juga 500.000 3 orang, benar kan? Nah itu 500 itu paling minimal, ya. Arti kan boleh lebih dari 3, minimal 3, jangan sampai kurang, begitu. Jadi jangan dikasih semuanya kepada 1 orang, nggak boleh, ya. Ini zakat nih, harta saya 3 juta, kasih aja sama 1 orang, nggak boleh. Lihat dulu lingkungan Anda, ada berapa asnaf yang memang ada tercatat, ya. Yang kebanyakan ada pas itu fakir sama miskin lah, ya. Kalau gharimin ada nggak? Banyak sih, ya, hampir semuanya kalau gharimin itu, ya. Susah kalau gharimin itu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu, ya, privasi orang itu, ya, nggak tahu. Ya yang kelihatan aja lah jelas, ya, fakir miskin gitu. Itu hukum meratakan zakat, meratakan. Arti meratakan di sini semuanya harus kebagian, ya. Jadi kesimpulannya kalau yang membagi zakat itu adalah imam, maka harus kebagian rata semuanya, ya, merata semuanya kebagian. Itu di zaman dinasti Utsmaniyah, ya, Turki Utsmani, itu zakat, ya, zakat sampai ke belahan negeri, bukan cuma Turki saja, ya, dikirim dari Turki itu. Ada yang sampai ke Aceh, karena kan semuanya kan yang namanya kerajaan Islam itu kan di bawah Turki Utsmani dulu itu, ya, 100 tahun yang silam kurang lebih itu, ya, terakhir runtuhnya itu, ya. Nah, bahkan yang namanya ghanimah atau harta rampasan perang itu sampai, ya, khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 berapa tuh? 1/5 dari 1/5 berapa? Kalau 100 1/5-nya berapa? 20. 1/5-nya berapa dari 20? 4, ya, berarti 1/5 dari 1/5 adalah 4%, ya, 4%. Itu 4% itu untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para habaib, para syarif, para sayyid, syarifah, itu sampai ke Yaman datang itu, ya, pembagian ghanimah dari Turki Utsmani itu tercatat. Berarti status turunan Rasulullah yang disandang oleh para habaib yang berasal dari Yaman itu sahih. Kenapa? Karena di masa Turki Utsmani pun ketika pembagian ghanimah itu yang di Yaman dapat, yang di Hadramaut itu. Sekarang ada yang membatalkan nasab Habib. Nah ini subhanallah, ya, jangan ikut-ikutan, ya. Karena ada sebagian yang ikut-ikutan, yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan. Hati-hati, ya, membatalkan nasab orang biasa pun itu berbahaya kalau tidak ada bukti, karena nanti jatuhnya kepada qadzab, menuduh zina. Ya kalau bukan anaknya si anu, ya anaknya siapa? Berarti kan menuduh zina tuh. Nah begitu, apalagi ini yang dituduhnya adalah turunan Rasulullah
Allah, dzurriyyat Rasulullah ini hati-hati, ngeri sekali, ngeri ya. Masalah membatalkan nasab ini. Kayak nggak ada kerja lain aja ya, masalah nasab diutak-utik. Yang belum bisa sholat masih banyak ya, yang belum bisa baca Quran masih banyak. Itu dong yang digarap. Kenapa nggarap nasab? Ya, bikin pecah belah umat aja nih. Makin kesini makin ramai soalnya ini ya, makin ramai. Jadi kita ulangi, yang namanya ta'mimuz zakah, meratakan zakat. Nah itu kalau yang membaginya imam wajib rata semuanya. Semua kelompok, semua golongan, per individu kebagian. Nah kalau yang membagikannya adalah pemilik zakat, minimal dari setiap kelompok itu 3 orang. Kalau mustahik zakatnya itu banyak atau sedikit tapi hartanya dikit juga, itu kan nggak mungkin nih bagi semuanya. Gitu. Masalah yang kedua, hukmu taswiyati bainal asnab, hukum bagi rata. Nah beda dengan yang tadi. Kalau tadi meratakan, nanti semuanya kebagian. Kalau ini masalah bagi rata di antara 8 golongan. Jadi misalnya begini, apakah kalau ada harta zakat 80 juta itu per golongan dapat 10 juta wajib atau bagaimana? Gitu. Taswiyah namanya. Bagi rata. Kalau tadi kan meratakan, kalau tadi ini bagi rata, berarti sama pembagiannya. Bagaimana hukum bagi rata? Ya, harta zakat kepada setiap golongan yang 8 itu. Maka jawabannya adalah tajibut taswiyah, wajib bagi rata fi adai zakati, di dalam menyalurkan zakat bainal asnafi, antara 8 golongan. Jadi kalau misalnya uang zakat itu ada 80 juta, maka setiap golongan dapat 10 juta, yang fakir 10 juta. Ini yang golongannya nih, bukan individunya, golongannya. Yang miskin 10 juta, golongan miskin tuh ya. Kelompok yang gharimin 10 juta, kelompok fisabilillah 10 juta. La baina afradil asnab, tidak wajib membagi rata di antara individu 8 golongan itu. Nah, pembagian zakat kepada individu dari 8 golongan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jelas ya? Ya, jadi ada pemerataan. Itu bahasan yang pertama tadi, tergantung siapa yang baginya. Ada membagi secara rata, sama, adil. Apakah wajib nih dibagi adil? Ya, 10 juta masing-masing kelompok atau tiap individunya? Jawabannya, kalau per kelompoknya itu wajib dibagi rata. Misalnya nih di data nih, di kampung ini cuman ada 3 kelompok, fakir, miskin, gharimin. Taruhlah fisabilillah ada misalnya 4 misalnya ya, atau mu'alaf ada 5 kelompok nih. Ada berapa harta zakat yang terkumpul? Ada misalnya 50 juta. Nah, maka untuk kelompok mu'alaf 10 juta, kelompoknya tuh belum per individunya enggak ya. Untuk kelompok masakin 10, fakir 10, fisabilillah 10. Total 50 juta. Nanti dibagi per individunya itu tidak wajib dibagi sama. Tidak wajib dibagi adil, tidak wajib dibagi rata. Maksudnya sesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang fakirnya itu enggak parah, ada yang fakirnya parah, ada yang hutangnya besar, ada yang hutangnya kecil. Kan enggak sama tuh. Ya, logis sebetulnya ya. Masuk akal. Ya, berarti kalau pembagian zakat fitrah bagaimana? Ya sama. Ya, misalnya di Taman Cikande ada berapa golongan yang tercatat? Fakir ada, miskin ada, fisabilillah nggak ada, ibnu sabil nggak ada, mu'alaf ada, hamba sahaya yang mukatab nggak ada, amilin yang resmi ada. Berarti 3 tuh ya. Gharimin yang punya hutang dengan 4 pembagiannya kemarin, baik berhutang untuk kemaslahatan umum, berhutang untuk kebutuhan anak istrinya atau dirinya. Ada gharimin? Nggak dicatat aja kalian.
Tapi kan saya bilang susah itu. Masa kita harus tanya, ya? Atau dia mengajukan nama kan dia juga sendiri privasi itu. Ya susah lah kalau ghorimin itu. Berarti 3 golongan itu ya. Taruh misalnya dapat harta zakat fitrahnya berapa? 300 kilo misalnya. Berarti per golongannya 100 kilo. Nanti tinggal dibagi aja. Ya, ada yang 2 liter, 3 liter, ada atau rata juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak wajib dibagi sama ya. Kalau per individunya, kalau per golongannya wajib sama rata. Masalah yang ketiga, al-hukmu iza fukida ahadul asnab. Hukum apabila salah satu dari 8 golongan itu tidak ada. Ya. Idza fukida ahadul asnafi, apabila salah satu dari 8 golongan itu tidak ada, fayuraddu sahmu sinfil mafqud, maka bagian dari kelompok yang tidak ada itu diberikan kepada al-mauzudin, kelompok yang ada. Jadi harta zakat dibagi 8 dulu nih. Dibagi 8. Misal yang ada cuma 3, fuqara, fakir, miskin, mu'alaf 3 nih. Atau sama amil 4 berarti ada ya. Nah, dibagi 8 dulu. Ya, karena yang adanya 4, nanti jatah yang 4 golongan ini, jatahnya fisabilillah, ibnu sabil, kemudian hamba sahaya yang mukatab, lalu siapa satu lagi? Ibnu sabil ya. Itu dibagikan kepada yang 4 lagi. Ya. Berarti masing-masing dapat 2 begitu. Jadi mana kelompok yang enggak ada, itu jatahnya dibagikan kepada kelompok yang ada. Masalah yang keempat, masalah memindahkan zakat. Nah ini ya, yang sering ditanyakan tiap tahun ini. Saya ulang-ulang, kalau zakat fitrah itu ya tergantung di mana posisi kita berada pada malam takbir, maka disitulah nanti kita zakat fitrah. Kalau zakat mal itu tergantung di mana posisi harta yang kita zakati. Ya, kita punya harta yang dizakatinya di mana? Di Jawa. Meskipun kita tinggalnya di sini, tetap zakatnya dikeluarkan di Jawa. Kenapa? Karena harta yang kita zakati ada di Jawa. Itu zakat mal itu. Misal Bapak punya tambang emas di mana? Kalimantan. Ya zakatnya Kalimantan. Sebab tambang emasnya di Kalimantan. Begitu. Misalnya begitu. Atau punya sawah di mana? Pandeglang, ada 1 hektar, terus sekali panen tuh ratusan kilo atau tonan, subhanallah. Itu zakatnya di sana, Pandeglang. Nah, bagaimana kalau dipindahkan zakatnya di sini? Atau harta tambangnya di Kalimantan, zakatnya di sini. Itu namanya memindahkan zakat. Ya, yang pada mudik ya, harusnya kan zakatnya di sana di kampung, bukan di sini. Gimana kalau di sini zakat? Berarti memindahkan zakat. Nah, begitu ya. Hukumnya la yajuzu, tidak boleh. Nanti dulu, sabar dulu. Mending ngopi dulu ya. La yajuzu, tidak boleh. Naklu zakati, memindahkan zakat. Min baladil muzaki, dari daerah si pemilik zakat, ila baladin akhara, ke daerah yang lain. Alal masyhuri fil madhab, berdasarkan pendapat yang masyhur di dalam madhab Syafi'i. Jadi pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i tidak boleh, berarti tidak sah memindahkan zakat ini. Harta yang dizakatinya ada di Kalimantan, lah kok kenapa zakatnya di Banten? Orangnya tuh di malam takbir adanya di Jawa Tengah, lah kenapa zakatnya di Banten? Itu nggak boleh, tidak sah menurut pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i. Ya, pegang dulu. Jadi kalau pengen yang afdal, yang ini nih, yang afdal nih, begitu. Amma binisbati lil kafarati wal wasiyati wan nadri fa yajuzu naqluha. Nah, kalau kifarat,
fidyah, nazar, wasiat itu boleh dipindahin. Misalnya ada seseorang nazar kurban, pokoknya kalau saya ada rezeki, misalnya dapat uang pesangon atau dapat gusuran, nanti Idul Adha saya mau kurban sapi 2 ekor misalnya. Nadarnya mah di sini, pas hari hanya malah kurbannya di sono, di Jawa, di kampungnya 2 ekor sapi. Boleh, boleh. Nadar itu boleh, nggak mesti di mana kita berada, di mana harta kita ada, boleh. Yang namanya nazar, wasiat, dan kifarat atau fidyah boleh dipindahkan kemanapun boleh. Tapi kalau zakat nggak boleh, tidak sah. Jelas? Baik, kita lanjut. Qala al-Imamu Ibnu Ujailin rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Ujail, semoga Allah merahmatinya, salasu masaila yuftabiha, ada 3 masalah yang difatwakan ala ghairil masyhur fi madhabil Imam Syafi'i, ya, berdasarkan pendapat yang tidak masyhur dalam madhab Syafi'i. Nah, jadi ada pendapat yang masyhur tadi tuh, nggak boleh tuh memindahkan zakat dalam madhab Syafi'i. Ini yang kuat, yang hebat, ya, yang kokoh, yang mutamad, yang masyhur. Ada pendapat yang tidak masyhur tapi difatwakan, berarti boleh dipakai. Nah, mana pendapat yang tidak masuk tapi difatwakan ini? Yang pertama, jawazu sorfi zakati ila sinfin wahidin, boleh mendistribusikan zakat kepada 1 golongan saja. Ingat bahasan yang tadi pertama, ya, bahwa yang namanya zakat itu harus diratakan, tiap golongan kebagian. Ini enggak. Ya, dia punya zakat, ya punya harta zakat, tapi dikasih cuma 1 golongan aja, fakir aja, miskin nggak dikasih. Itu berdasarkan pendapat yang tidak masyhur tapi difatwakan, hukumnya boleh. Kalau hukum asal kan nggak boleh yang masyhur itu, ya. Tadi kan kita bahas bahwa kalau seseorang itu mau zakat, ya nggak boleh cuman ke 1 golongan, harus semua golongan kebagian. Cara pembagiannya itu, ya entah nanti kebagiannya itu berapa masing-masing, itu terserah. Pokoknya tiap kelompok itu harus kebagian dan harus rata, ya, sama tiap kelompoknya tuh. Nah, sekarang cuma dikasih zakat kepada 1 kelompok saja. Misal dia hanya memberikan zakatnya kepada kelompok gorimin, fakir miskin nggak dikasih. Itu pendapat yang masyhur mengatakan tidak boleh, tapi pendapat yang tidak masyhur mengatakan boleh. Namun ini difatwakan, berarti boleh diamalkan. Yang kedua, jawazu dab'i zakati liwahidin minas sinfi, boleh memberi zakat kepada per individu dari 8 asnaf itu. Misalnya saya mau ngasih zakat ada zakat fitrah atau zakat mal lah, yang besar itu zakat mal, dibagikan kepada 1 kelompok atau kepada kelompok yang banyak, tapi individunya tuh dipilih, si ini, atau kita ngasih sendiri kepada 1 orang itu hukumnya boleh juga. Dalam pendapat yang tidak masyhur ini boleh dab'u zakati wahidin, mengeluarkan zakat 1 orang, liwahidin kepada 1 orang, 1 individu, minas sinfi, dari salah satu dari 8 golongan itu. Saya zakat mal berapa? 3 juta, tapi saya kasih kepada 1 orang fakir saja tuh. Nah, kalau kita bahas pendapat yang tadi kita bicarakan di awal, boleh nggak? Nggak boleh, karena kalau yang pemilik zakat mengeluarkan zakat sendiri, membagi zakatnya sendiri, itu minimal dikasih ke 3 individu dari tiap golongan. Kalau kalau banyak orangnya atau orangnya sedikit tapi harta zakatnya sedikit. Ternyata boleh dalam pendapat yang tidak masyhur ngasih kepada seorang aja. Saya punya saudara misalnya fakir, miskin, ya Allah kasihan hidupnya. Saya punya zakat gede berapa? 10 juta. Nah, kalau zakatnya 10 juta berarti nilai hartanya berapa? Berapa? Yang 100 juta berapa? 2 juta 5. Yang 200 juta? Yang 400 juta? 10. Ya berarti kalau zakatnya 10 juta,
nilai hartanya 400 juta. Dia punya 400 juta tuh. Tadinya mau beli Pajero nih tadinya nih. Ya. Cuman ya ingat harus zakat dulu ya, karena ini dapat ngumpulin nabung. Itu kan kalau diendapkan itu nggak dipakai kan zakat kalau sudah nisab dan haul ya. Ya zakat tuh 10 juta. Kasih sama siapa ya? Ini kalau dibagikan dapatnya sedikit. Saya punya saudara miskin, mending saya kasih dia aja lah buat modal usaha dia. Boleh nih pakai pendapat ini. Jawazu dafi zakati wahidin li wahidin minasimpi. Boleh memberi zakat satu orang kepada satu orang individu dari salah satu dari 8 golongan itu. Kalau hukum asalnya kan harus minimal 3 individu. Didata dulu nih ada berapa kelompok di kampungnya. Misal ada 3, fakir, miskin, mu'alaf misalnya. Maka 9 orang dikasih sama dia paling sedikit. Ternyata pendapat yang difatwakan meskipun tidak masyhur, ini hukumnya boleh dikasih ke satu orang. Dikira kalau kita mau ikut pendapatnya niat taklid. Ya saya niat taklid kepada imam siapa? Ibnu Ujail. Ya Allah saya niat taklid kepada Imam Ibnu Ujail. Gitu. Karena kasihan kadang kalau kita punya saudara kan ya. Ya Allah, mending kasih sama dia tuh zakat kita semuanya biar buat modal usaha, dagang apa, beli motor ngojek kan bisa kan. Cukup enggak 10 juta beli motor tuh? Cukup. Ya Grab. Ya kan lumayan tuh ada penghasilan. Tapi kita jangan ngasihnya motor, ngasihnya uang. Ya, urusan kalau saya ngasihnya uang takut dipakai yang lain. Urusan dia tuh mah. Ya. Nah, kita zakatnya uang, yang ngasihnya uang, jangan zakat uang ngasihnya motor, nggak boleh ya. Kita zakatnya uang ngasihnya uang, zakatnya emas ngasihnya emas. Tapi kalau emas boleh pakai uang juga ya, perak. Tapi sebaiknya dengan jenis yang sama. Kalau zakatnya emas ya emas juga, zakatnya perak ya perak juga, zakatnya rupiah juga. Kasih tuh nih zakat saya, semoga manfaat ya. Kalau bisa buat modal lah, beli motor pakai Grab ya, ojol. Itu kan lumayan ada penghasilan. Ternyata zakatnya gede 80 juta. Berapa nilai hartanya tuh? Ya banyak lah ya. Banyak. Ya, kasih aja nggak apa-apa. Buat beli apa? Beli mobil ya. Buat Grab ya. Nah ini yang ketiga nih, jawazu nakli zakati, boleh memindahkan zakat min maudhiha, dari tempat zakat, ila baladin akhara, ke daerah yang lain. Jadi bapak ibu mudik ke Jawa, takbirannya di Jawa, Idul Fitri di Jawa, tapi zakatnya di sini, nih ngambil pendapat ini boleh. Tuh ya, jadi taklid. Saya taklid kepada Imam Ibnu Ujail yang mengatakan boleh memindahkan zakat. Kan enak kalau ngaji mah tuh ya. Kalau nggak ngaji kan nanti salah terus. Zakat di sini orangnya mah di Jawa, nggak boleh itu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan, kan dia nggak tahu, nggak taklid. Kan begitu. Ya. Jadi boleh ya memindahkan zakat dari tempat zakat ya, atau dari tempat orang yang mengeluarkan zakat ke daerah yang lain. Boleh. Termasuk pembagian juga sama ya, zakat dari Taman Cikande dibagikan misalnya ke Marahyum, Parung Curi, sampai ke Jayanti sana timur, misalnya ke Cikande. Ini ambil pendapat yang ini nih, memindahkan zakat begitu. Surutu akhidiz zakati sittatun ya, tanggung ya. Ada 6 syarat penerima zakat. Jadi orang yang menerima zakat meskipun dia termasuk 8 golongan itu salah satunya, tapi ada persyaratan khusus ya. Yang pertama harus Islam. Fala yu'ta kafirun. Orang kafir enggak boleh dikasih. Miskin enggak boleh. Fakir Ustaz dia enggak boleh. Tetangga enggak boleh. Jadi syarat penerima zakat harus Islam. Illal amil, kecuali amil. Misalnya sekarang kan lagi heboh nih. Ya, ada salah satu non muslim yang dimasukkan ke dalam struktur Kementerian Agama. Ya, ini heboh nih baru nih ya, perempuan. Ya. Tahu nggak? Belum ya. Mudah-mudahan hoak ini, mudah-mudahan ini. Ya, mudah-mudahan nggak benar.
Nanti lama-lama ada yang mengelola zakat dari kalangan non muslim. Boleh nggak tuh? Ya kalau secara hukum ya boleh aja. Bahkan kalau dia jadi amil kafir boleh nerima zakat. Jadi hanya amil saja satu tuh yang tidak disyaratkan harus Islam. Ya, di dalam persyaratan menerima zakat. Kalau ada amil non muslim, ya dia tetap ya yang namanya amil berarti diangkat oleh pemerintah yang resmi. Misalnya ada pemerintah ya mengangkat seorang non muslim untuk menjadi amil zakat. Ya maka meskipun dia non muslim karena statusnya amil boleh menerima zakat. Boleh. Kalau yang lainnya nggak boleh. Fakir harus Islam, miskin harus Islam, ya. Ghorimin harus Islam semuanya. Yang kedua, al-hurriyatul kamilah, kemerdekaan yang sempurna. Maka hamba sahaya tidak boleh menerima zakat kecuali siapa mukatab ya, seorang hamba sahaya yang sedang menyicil ya kepada majikannya untuk kemerdekaan dirinya, itu boleh. Yang ketiga, ala yakuna ghadiyan, tidak boleh orang yang cukup atau yang kaya, kecuali dalam beberapa masalah yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ada orang kaya tapi boleh menerima zakat. Masih ingat siapa itu? Fisabilillah, orang yang berjuang melawan orang kafir, berperang melawan orang kafir harbi, meskipun dia kaya asalkan enggak dapat gaji dari pemerintah boleh menerima zakat meskipun kaya. Nah, yang kedua masih ingat siapa? Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umat, itu boleh. Kayak kiai, kaya nih kiai nih, tapi dia punya hutang ke material berapa? 200 juta. Oh, buat apa tuh? Bangun pesantren. Kaya kiainya, punya sawah 5 hektar, istrinya 4. Contoh ini mah contoh. Maaf ya, contoh ini mah. Ya. Jangan sensitif kalau mau kayak begitu tuh, ya. Boleh nerima zakat? Boleh. Sebagai gharim. Ustaz kaya, biarin. Ya, karena orang yang punya hutang, hutangnya untuk kemaslahatan umat, untuk mendamaikan dua kelompok yang bersitegang, berseteru, berkelahi, ya, bermusuhan, itu boleh menerima zakat meskipun kaya, meskipun kaya. Yang keempat, alayakuna makfiyal mu'nah, tidak boleh orang yang kebutuhannya terpenuhi oleh orang lain yang wajib menafkahinya. Contoh siapa? Istri nggak kerja, berarti kan miskin, fakir. Namun kebutuhan terpenuhi oleh siapa? Suami wajib menafkahi istri, maka tidak boleh memberi zakat kepada istri, ya, kepada istri. Jadi pihak amil ataupun seseorang yang mau zakat nggak boleh ngasih zakat kepada perempuan yang kebutuhannya sudah terpenuhi oleh suaminya. Begitu. Termasuk kepada orang tua misalnya, fakir miskin, namun kebutuhannya terpenuhi oleh anaknya. Sedangkan anak kan wajib menafkahi orang tuanya. Nggak boleh tuh dikasih. Ada orang jompo yang sakit, udah nggak kerja, tapi anaknya kaya, kebutuhan terpenuhi sama anaknya, nggak boleh dikasih zakat tuh orang tua itu. Kenapa? Sudah terpenuhi kebutuhannya oleh orang yang wajib menafkahinya. Beda kalau kebutuhannya terpenuhi oleh orang yang tidak wajib menafkahinya. Misalnya ada seorang santri di pondok pesantren, dia sudah dewasa, tidak punya orang tua, tapi terpenuhi kebutuhannya. Siapa yang memenuhi? Ada bapak angkatnya atau ibu angkatnya tetangga pondok misalnya. Itu banyak tuh kejadian tuh. Jadi ada tetangga pondok, ya, dia senang sama santri, ada salah satu santri angkat anak, kebutuhannya dipenuhi, kitabnya dibelikan. Ini santri cukup, uang cukup, tapi karena yang memenuhi kebutuhannya adalah orang yang tidak wajib menafkahi dia, maka si santri tersebut masih termasuk kategori fakir atau miskin. Kasih zakat. Begitu. Santri yang belum balik, kebutuhannya dikasih sama orang tua, cukup, boleh nerima zakat? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua masih wajib menafkahi anaknya yang belum dewasa. Syarat yang kelima, syarat penerima zakat, alla yakuna hasyimiyan wala mutalibiyan, tidak boleh dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi Muhammad itu nggak boleh, turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad nggak boleh nerima zakat. Kenapa? Hadisnya banyak ya. Pertama hadis Nabi SAW, inna hadihi shadaqati awsahun nas, sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah
kotoran-kotoran manusia. Wa innaha la tahidu li Muhammadin, dan sungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Nabi Muhammad wala li ali Muhammad, dan tidak halal kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad maksudnya Bani Hashim dan Bani Muthalib, turunan Hashim dan turunan Muthalib, ya. Turunan Hashim itu diantaranya keluarga Abbas, keluarga Ali, Aqil, Ja'far, dan keturunan Haris bin Abdul Muthalib. Nah, itu. Ada juga hadis yang berbunyi innalakum fi khumusil khumsi ma yugnikum. Sesungguhnya bagi kamu cukup sudah di dalam bagian 4% ya dari ghanimah. Ya, saya bilang tadi itu ya, di zaman Turki Utsmani itu yang ghanimah sampai kepada turunan Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlahnya? 4%, 1/5 dari 1/5. Wa dhahaba ba'duhum ila jawazi surfi zakati ilaihim idamuni'u haqqahum fi khumusil khumsi. Nah, ini pendapat yang tadi bahwa si penerima zakat tidak boleh keluarga, kerabat dan turunan Nabi SAW, itu pendapat yang mutamad, pendapat yang kuat. Namun ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa apabila turunan Nabi Muhammad, kerabat Nabi Muhammad tidak mendapat jatah dari ghanimah yang 4% itu boleh menerima zakat. Pemerintah Islamnya mana? Berarti kalau ada fakir, ada miskin, dia turunan Rasul, keluarga Rasul, boleh kita zakat sama dia. Berdasarkan pendapat sebagian ulama ini. Kenapa? Karena sekarang mereka tidak mendapatkan bagian dari ghanimah, sebab ghanimah laka, tidak ada. Jelas ya? Paham ya? Yang terakhir, alla yakuna mahjurun alaih. Tidak boleh orang yang transaksinya dibatasi. Contohnya apa? Anak kecil yatim, miskin berarti kan, ayahnya misalnya miskin, ibunya miskin, ayahnya meninggal, ini yatim miskin berarti boleh nerima zakat? Nggak boleh. Kenapa? Mahjur alaih. Anak kecil itu transaksinya dibatasi. Lah terus bagaimana? Zakat kasih sama ibunya, biar ibunya tuh yang mendapat zakat, nanti baru dinafkahi untuk anak-anaknya. Ya makanya pisahin tuh ya, infak, zakat, sedekah, kotak al masjid sama santunan yatim atau doa apa begitu ya, biar nggak kecampur. Karena yang namanya anak yatim itu kan berarti mahjur alaih. Yang namanya mahjur alaih itu nggak boleh menerima zakat meskipun termasuk salah satu dari 8 golongan itu. Ya. Orang gila boleh menerima zakat. Kenapa? Transaksinya dibatasi. Ya. Kemudian orang yang boros, ya, orang yang boros, yang menghambur-hamburkan hartanya, menyanyiakan hartanya, itu mahjur alaih, transaksinya dibatasi, itu pun tidak boleh nerima zakat. Kalaupun mau dikasih, kasih sama walinya, yang ngurusnya, biar nanti diberikan kepada mereka. Baik, itu tentang masalah zakat selesai. Nanti kita lanjut materi berikutnya tentang sedekah sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang bertanyakan.